Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang hampiri hadirat Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Di roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Demikian Tuhan, kami mau turut pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh makin menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tuntun oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita, Markus pasal 3 ayat 20 sampai yang ke-30. Kita akan membahas tentang dosa menghujat Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula.
sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena perbuatan dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bapak, Ibu, Saudara, dosa menghujat Roh Kudus disebut sebagai dosa yang tidak terampuni. Bahkan ketika Injil pun mencatat demikian. Yesus mengatakan demikian. Tidak mendapat ampun selama-lamanya. Baik di Matius 12 ayat 31-32, Markus yang kita baca tadi, juga di Lukas 12 ayat 10. Mengapa Tuhan Yesus sampai mengatakan demikian? Ayat 30 tadi menjelaskan alasannya. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bapak Ibu, dari pasal pertama kita bisa mengerti Yesus mengajar dan memberitakan Injil kepada orang banyak. Ia juga menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai penyakit dan mengusir banyak setan. Orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan, orang kusta ditahirkan, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, dan orang bisu dapat berkata-kata. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat malah mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Pada saat itulah Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena perbuatan dosa kekal. Apa maksudnya perkataan Tuhan bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Perkataan Tuhan Yesus ini ingin mengingatkan dengan hikmat kepada penolakan yang terus-menerus dan sengaja akan panggilan Roh Kudus untuk menerima keselamatan dalam diri Kristus Yesus, akan membawa dosa yang tidak terampuni. Ini sama dengan menolak kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Bila seseorang sudah menolak kebenaran, maka dia tidak akan bisa hidup benar atau dibenarkan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya telah melihat tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Allah. Mereka juga mengetahui semua nubuat mengenai kedatangan Mesias, namun mereka tetap menolak pernyataan Allah dalam Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada padanya adalah kuasa iblis. Maka hati mereka sudah dikeraskan terhadap kesaksian Roh Kudus. Mereka menolak kesaksian Roh Kudus, dan dengan demikian mereka menolak Injil Kristus. Tidak ada pengampunan bagi orang yang menolak kesaksian Roh Kudus dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus.
semua dosa lain dapat diampuni. Tetapi bila sudah menolak kesaksian Roh Kudus dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus, dia tidak bisa terampuni. Siapa yang dapat melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka tetap mengeraskan hati dan menolak kesaksian Roh Kudus. Dengan demikian mereka tidak menerima rahmat Allah dan tetap memutuskan hubungan dengan sumber pengampunan, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana dengan orang percaya? Bisa tidak orang percaya melakukan dosa menghujat Roh Kudus? Orang percaya tidak bisa melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Tapi harus berhati-hati. Orang percaya masih bisa berdosa terhadap Roh Kudus. Seperti contohnya hati-hati dengan kita berdusta dan mencobai Roh Kudus. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4 menyebutkan, atau mendukakan Roh Kudus seperti di Efesus 4 ayat 30-31, atau memadamkan roh, memadamkan karya Roh Kudus dalam diri kita, ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti seharusnya terus memberi keleluasaan Roh Kudus berkarya dalam diri kita, sehingga kita makin penuh Roh Kudus, makin dipimpin Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Inilah berita firman hari ini. Sebagai orang percaya, memang tidak dapat lagi kita jatuh dalam dosa mengucap Roh Kudus. Tetapi kita mesti tetap berhati-hati. Jangan sampai kita berdusta terhadap Roh Kudus, mencobai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, memadamkan roh. Sebaliknya, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus, yaitu hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari ini. Berkat-Mu melimpah, cukup bagi kami semua. Bimbing kami oleh kebenaran firman yang kami dengar. Kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga janji-janji berkat yang menyertai digenapi atas hidup kami. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan, hidup kami memuliakan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, dan untuk pekerjaan misi pengkabaran Injil. Mari Tuhan, Engkau tetap menuntun gereja-Mu. Di masa pandemi, mungkin gereja-gereja tidak bisa mengadakan ibadah secara langsung, tetapi dengan kreativitas, dengan cara-cara online, Tuhan Engkau menolong setiap pembinaan iman yang disampaikan gereja Tuhan bisa sampai kepada setiap umat. Dan umat-Mu tetap dapat bertumbuh dalam iman percaya mereka. Waktu-waktu berdiam diri di rumah dipakai oleh umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa, untuk membangun komunikasi yang baik kepada keluarga. Bagi hamba-hamba-Mu, waktu yang baik untuk belajar firman Tuhan kembali, untuk banyak berdoa, untuk menggumulkan pekerjaan Tuhan bagaimana ke depan lebih baik lagi. Tuhan tolong beri hikmat kepada setiap hamba-Mu, dari gembala sidang, staf rohaniwan, para majelis. Oleh hikmat Tuhan dapat tetap melayani gereja-Mu Tuhan, jemaat-Mu bertumbuh dalam iman rohani, dewasa di dalam Engkau. Allah Roh Kudus, pimpin dan tuntunlah kami sebagaimana firman yang kami dengar hari ini. Kami juga berdoa untuk misi penginjilan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Justru di masa-masa sulit, banyak orang mencari Tuhan, kesempatan Injil diberitakan sebagai kabar baik, keselamatan bagi semua orang, jalan keluar bagi setiap ketakutan dan kegentaran dunia. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu, umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, yang misioner memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi semua orang. Tuhan, Engkau mengawal setiap pemberitaan Injil ini. Tak lupa kami bawa dalam doa
setiap jemaat yang masih dalam pergumulan karena terpapar COVID, baik yang isolasi mandiri maupun yang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, jamah oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, beri kesembuhan, tahirkan Tuhan. Dan bila ada obat-obatan, vitamin, segala sesuatu yang dikonsumsi untuk meningkatkan imun dan membawa kesembuhan pemulihan atas seizin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus membawa pemulihan dan kesehatan. Kami berdoa untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan yang bekerja di jajaran depan dalam Satgas COVID-19 ini, baik sebagai tenaga medis maupun juga yang lain. Tuhan, jaga lindungi, jauhkan dari terpapar. Tuhan, jaga lindungi yang sudah terpapar. Tuhan, beri kesembuhan, kekuatan, pemulihan yang daripada Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan umat-Mu sehat, Tuhan menyediakannya. Demikian juga semasa pandemi ini, Tuhan memeliharakan umat-Mu dengan kecukupan. Tuhan, berkati usaha pekerjaannya biar tetap berjalan dengan baik, ada pemasukan sehingga tercukupi segala kebutuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, Engkau memelihara umat-Mu yang berlebih, mencukupkan yang berkekurangan. Kami saling menunjukkan perhatian kasih sayang satu dengan yang lain. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Taat pimpinan Roh Kudus. Shalom.